Novi Triana SPD dan rekan-rekan sejawat yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan lab kimia ini dalam rangka diseminasi aksi nyata dari Ibu Novi selaku calon guru penggerak. Salawat salam tadi ujungnya selalu kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di kemudian hari kita menjadi pengikutnya sampai di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara, satu, pembukaan yang akan dibuka oleh kepala sekolah atau yang mewakili. Yang kedua, ice breaking. Yang ketiga, pemaparan modul. Yang keempat, tanya jawab tentang materi budaya positif. Yang kelima, kesimpulan. Yang keenam, tutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini. Kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Fitriani SPD. Dipersilakan. Terima kasih, Ibu Esti. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya mewakili kepala sekolah yang kebetulan kepala sekolahnya lagi mengikuti kegiatan Minas Luar ya. Jadi di sini posisi saya mewakili kepala sekolah dalam menyampaikan beberapa kata sambutan sebagai pembuka pada acara sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Novi Triana Wijaya sebagai syarat dia dalam mengikuti program guru penggerak angkatan ke-11. Di sini saya hanya memberi pesan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini dengan baik. Ya. Silakan Bapak Ibu dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Novi. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan juga silakan bertanya kepada Ibu Novi. Nah, materi Ibu Novi ini budaya positif. Kebetulan kemarin saya juga sudah mengadakan sosialisasi ya, seperti Ibu Novi. Kebetulan Ibu Novi ini merupakan CGP angkatan ke-11. Saya kemarin juga di angkatan ke-10. Nah, di diseminasi ini Bapak Ibu ya banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Bagaimana cara kita sebagai guru, posisi kita 5 posisi kontrol. Nah, bisa Bapak Ibu dengarkan posisi mana yang paling baik. Nah, yang bisa kita terapkan di pembelajaran kita di sekolah. Terus ada juga segitiga restitusi, itu juga begitu baik ya materi tersebut, cara kita menghadapi anak-anak yang bermasalah. Jadi bukan kita sebagai guru bukan memarahi, tapi mengarahkan. Itu di materi segitiga restitusi. Kalau posisi kontrol yang ada, kita kebanyakan menghukum ya. Nah, kalau bisa untuk kedepannya setelah Ibu Novi mensosialisasikan 5 posisi kontrol guru, bisa Ibu Bapak terapkan yang posisi yang paling baik. Kalau tidak salah di posisi manajer ya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, kata sambutan. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini dengan baik. Materi-materi yang baik bisa diterapkan di kehidupan kita di sekolah kita ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Fitri yang sudah memberikan pengarahan. Semoga kita semua bisa mencerna dan mengaplikasikannya dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, ice breaking kepada Ibu Novi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, saya sebelum mulai materi, saya ingin Bapak Ibu mengikuti arahan saya. Sebelum kita masuk ke budaya positif, ya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sebuah permainan untuk mengasah otak. Tetapi di sini saya minta supaya tidak berpikiran yang macam-macam, ya, karena kita di sini untuk memberikan suasana sebelum kita mulai ke materi budaya. Nanti saya akan panggil nama Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu akan menyebutkan satu kata yang berakhiran all. Satu kata yang berakhiran all, ya. Satu kata yang berakhiran all. Oke? Ya. Saya tanya dulu bagaimana kabar Bapak dan Ibu guru hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, ya. Saya harap semoga guru-guru di Indonesia dan terkhususnya guru-guru di SMA Negeri 1 Gunung Megang selalu sehat, ya, sekeluarga besar di rumah, di sekolah, dan selalu sukses serta kita bisa bersama-sama maju untuk memajukan anak Indonesia dan khususnya anak-anak di SMA Negeri 1 Gunung Megang. Baik, ya. Saya bisa mulai, ya, Bu, ya. Oke. Saya akan panggil Ibu Andora pertama untuk menyebutkan kata dengan akhiran all. Dodol. Oke, dodol, ya. Dodol, ya. Oke, dodol bisa berarti. Coba Ibu Rina. Spidol. 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 Oke, spidol. Bisa spidol, Bu? Masuk, ya. Oke, Bu Pur, bagaimana? Karbol. Oke, karbol, ya. Tidak terpikir, ya, sampai ke karbol, dodol, spidol. Oke, Ibu Dewi saya minta. Botol. Botol, iya. Ibu Tris. Pentol. Botol, ya. Iya, saya tadi sudah agak sedikit bingung juga ya mau nyebut apa Ibu Tris tadi. Oke, Ibu Desi. Bentol. Bentol. Oh, bentol, ya. Bentol atau benjol bisa, ya. Bisa. Ibu Rizky. Alkohol. Oke, alkohol, ya. Bagaimana Ibu bisa menyebutkan alkohol? Apa yang Anda pikirkan tadi sebenarnya? Oke, karena bentolnya karena alkohol begitu. Oke, Bu Dea. Pistol. Oke, pistol, Bu. Ya, lanjut Ibu Yolanda. Kompol. Tolol. Apa tadi, Bu? Kompol? Tolol, ya. Sebenarnya bagusnya kompol, Ibu, ya. Komandan polisi, ya. Terima kasih kepada Ibu. Mari kita tepuk tangan bersama-sama, ya. Semoga hari ini kita bisa melakukan apa nanti yang saya paparkan kepada siswa-siswa kita yang ada di SMA Negeri 1 Gunung Megang. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang modul yang keempat, budaya positif. Seperti kita ketahui, ya, budaya positif itu latar belakangnya yaitu memperkenalkan berbagai aspek budaya yang berkontribusi pada pembentukan identitas individu dan masyarakat. Dalam modul ini kita akan mengeksplorasi pentingnya memahami dan menghargai keragaman budaya serta bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan hubungan sosial dan kerjasama di lingkungan yang beragam. Kemudian juga kita akan membahas nilai-nilai budaya, tradisi, dan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku dan cara pandang seseorang, serta pentingnya pendekatan inklusif dalam berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda dan mengembangkan keterampilan komunikasi antar budaya serta membangun rasa saling menghormati serta rasa toleransi. Ya, itu tadi latar belakang budaya positif. Lanjut ke disiplin positif. Jadi di sini disiplin positif itu salah satu kunci konsep dalam disiplin positif adalah pentingnya membangun hubungan yang kuat dan penuh kepercayaan
seperti kalau misalnya kita pergi ke dokter, Bu. Kita kalau sudah pergi ke dokter, seolah-olah kita merasa bahwa kita ini pasti sembuh. Karena kita percaya bahwa dokter tersebut bisa menyembuhkan kita dengan memberikan obat-obat tertentu yang sesuai dengan jenis penyakit kita atau ciri-ciri penyakit kita. Jadi ada kepercayaan antara siswa dengan kita supaya siswa itu percaya bahwa saya datang ke sekolah ini untuk belajar. Apa itu belajar? Ya. Jadi belajar itu adalah mendapatkan ilmu-ilmu yang baik yang sebelumnya kita tidak tahu, kemudian kita menjadi tahu dan kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai yang positif. Baik, lanjut ya. Kemudian itu ada beberapa strategi, yaitu cara untuk menetapkan batasan yang jelas dan konsisten, serta bagaimana menangani perilaku yang tidak diinginkan dengan cara yang tidak merendahkan atau menghukum. Tidak merendahkan dan menghukum ya. Karena kebanyakan dari guru-guru ya, melalui penelitian saya dan yang saya lihat di lingkungan, itu banyak sekali guru-guru yang menghukum itu dengan cara merendahkan. Oh, pemalas. Kau datang kesiangan karena pemalas. Padahal saatnya kita menanyakan dulu, kenapa kamu terlambat? Kenapa tadi kamu terlambat? Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Dan lain-lain hal-hal serta alasan-alasan yang bisa kita dengarkan. Karena memang beberapa anak yang saya lihat cenderung mempunyai semacam perilaku yang memang berbeda. Karena memang tadi Bu, berbeda latar belakang, lingkungan tempat dia tinggal, kemudian siapa yang mendidik pertama sekali. Nah, kemudian anak-anak ini masuk ke lingkungan-lingkungan yang lainnya. Pada akhirnya ketika kita yang mendidiknya, dia sudah berapa kali mendapati lingkungan-lingkungan yang berbeda, sehingga anak tadi karakternya tentu saja sudah bercampur-campur dari yang mungkin di rumah sudah diajarkan hal yang baik, mendapat teman, pergaulan dan lingkungan yang mungkin tidak sama dengan lingkungan yang ada di rumah. Lanjut Bu ya. Kemudian perilaku positif sebagai pendidik atau orang tua, kemudian anak-anak itu lebih cenderung meniru. Kebanyakan anak ya yang saya lihat dan saya teliti, mereka menirukan perilaku dari orang terdekat, kemudian tidak ada batasan, sehingga menurut mereka perilaku yang mereka lakukan itu sudah biasa karena tidak adanya larangan-larangan. Bahkan cenderung peraturan sekolah yang sudah tertulis itu terkadang lebih sering diabaikan. Misal contoh Bu ya, pada jam pelajaran pertama kita masuk, kemudian kita memantau anak-anak memeriksa kerapian pakaian. Nah, budaya positifnya apa Bu? Ya, anak-anak bisa mandiri, berdisiplin untuk mengikuti peraturan sekolah bahwa memasukkan baju ke dalam itu adalah kedisiplinan. Nah, tetapi mungkin pada awal tadi misalnya Bu Dewi ada di kelas, anak-anak masukkan bajunya, tetapi pada guru yang berikutnya itu tidak ada lagi kedisiplinan. Jadi gurunya masuk, kemudian sudah diingatkan kembali, karena kita terbiasa mengajar tanpa memperhatikan kebutuhan anak, maka terabai lagi. Bajunya tadi keluar lagi. Alasan mereka karena ya ini Bu, resleting rusak, atau mungkin ada yang sobek bajunya dan lain-lain. Alasan yang memang karena suatu kebiasaan yang tidak pernah kadang ditegur, sehingga itu berlarut-larut menjadi suatu kebiasaan yang menurut mereka biasa saja. Ya, kemudian lanjut masuk ke nilai-nilai kebajikan. Jadi dalam modul 1.4 itu ada nilai-nilai kebajikan dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian nilai kemandirian, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Jadi masing-masing nilai kebajikan ini memang kita usahakan untuk selalu diterapkan di sekolah.
hampir sama sebenarnya kalau saya telaah, hampir sama dengan Pancasila begitu ya. Jadi memang yang pertama, nilai kebajikan yang utama itu yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi nilai dasar seorang anak itu sebenarnya dari agamanya, Bu. Kalau agamanya sudah bagus di rumah, maka yang terjadi apa, Bu? Kita hanya tinggal meneruskan. Kalau gurunya tinggal meneruskan, Bu ya. Jadi madrasah pertama sekali itu memang dari rumah. Jadi saya agak sedikit kembali ke belakang, bahwasanya Ibu kita Kartini itu memperjuangkan emansipasi wanita dalam segi pendidikan, Bu ya. Jadi bukan dalam kesetaraan gender, karena memang berbeda laki-laki dan perempuan. Maka dari itu ya, Ibu kita Kartini itu menyetarakan pendidikan. Karena kenapa? Anak-anak pada usia dini dari 0 sampai 5 tahun itu biasanya berada dalam didikan ibu, ya, orang tua terutama ibu. Jadi ketika ibunya mempunyai ilmu tinggi, maka itulah yang harus diajarkan kepada anak. Cuman kebanyakan kita lebih banyak mengalihkan karena tuntutan zaman, Bu ya, tuntutan zaman, sehingga kita sebagai orang tua terkadang mengamanatkan tadi amanat harusnya kita yang mendidik, kita amanatkan kepada orang lain. Cuman pahalanya tentu saja akan terus mengalir. Nah, dari yang madrasah awal ini, ya Kartini tadi mengharapkan bahwa ibu-ibu yang ada di Indonesia, wanita-wanita yang ada di Indonesia itu bisa mendidik anaknya nanti. Ya, jadi banyak sekali para orang-orang ternama yang meragukan. Jadi orang mengatakan kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan sama, tidak bisa, Bu. Kita kembali lagi ke agama. Dalam agama pun tidak bisa sama, karena tugas dan kewajiban baik laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dari jenis penciptaannya pun sudah berbeda. Kalau kita kembali lagi ke agama, maka ketika orang-orang yang mengusung kesetaraan gender, persamaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, itu sebenarnya balik lagi ke filosofi Kiai Dewantara, ya. Dalam Kiai Dewantara ada filosofi kodrat alam, kodrat zaman. Memang dulu mungkin banyak ibu-ibu yang tidak bekerja, ya. Jadi di rumah saja, bukan tidak bekerja dalam artian tidak bekerja sama sekali duduk-duduk, tidak, Bu ya, karena lebih banyak pekerjaan ibu-ibu yang ada di rumah dibandingkan dengan orang yang bekerja. Kalau ibu-ibu di rumah itu mulai dari dia bangun yang paling pagi sampai tidur yang paling akhir. Jadi dia kepala manajer yang memanage kegiatan di rumah. Nah, sementara itu zaman sekarang tadi sudah saya katakan dalam filosofi Kiai Dewantara sudah kodrat alam, kodrat zaman. Jadi perkembangan anak ini memang terkadang karena mengikuti perkembangan zaman, mau tidak mau karena ibunya bekerja, karena sesuatu hal yang kita mungkin membantu perekonomian rumah tangga, memanfaatkan pendidikan yang sudah kita ambil selama sekolah, maka tadi. Nah, karena anak-anak zaman sekarang seperti yang sudah dibentuk tadi, maka karakternya tentu berbeda dengan karakter kita pada saat kita masih kecil. Didikan orang tua kita, kemudian bagaimana kita menjalani hidup kita sehari-hari. Dulu tidak pernah bermain gadget, tidak pernah bermain HP, mainnya di sungai, main di lapangan, mungkin mengejar layangan. Kalau anak sekarang tuh memang dia tidak main lagi ke lapangan, tetapi mereka mainnya lewat HP. Justru terkadang mereka lebih pintar, Bu, dari kita, lebih pintar dalam memainkan teknologi. Kemudian lanjut, Bu ya, ke mandiri. Jadi nilai kemandirian itu termasuk bagian yang kedua, yaitu anak-anak itu untuk dibebaskan untuk melakukan hal-hal mandiri. Jadi kita sebagai guru itu hanya mengarahkan dan menuntut serta membimbing. Jika nanti mereka berbuat salah, kita hanya memberitahu, tapi tidak untuk memperbaiki kesalahan. Terkadang beberapa orang tua atau guru berusaha menolong untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan itu sebenarnya yang kita inginkan, kemandirian dalam segala bidang.
baik itu bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia memanajer dirinya sendiri untuk datang tepat waktu ke sekolah, untuk kemudian mengerjakan PR sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan guru dan yang lain-lain. Lanjut ke bagian ketiga, bernalar kritis. Jadi anak-anak zaman sekarang memang diwajibkan sepertinya, kalau menurut saya diwajibkan untuk bisa berpikir kritis, bisa menangkap hal-hal yang tidak perlu kita jelaskan, tapi dia langsung, oh seperti ini. Kenapa itu saya bekerja? Oh karena tadi membantu perekonomian keluarga. Oh dia memanfaatkan ilmunya. Jadi kita memberikan pemahaman sebagai suatu, misalnya kita menyebutkan sebuah kalimat, tetapi anak-anak ini langsung bisa menangkap lebih luas lagi dari yang ingin kita sampaikan. Ya, berpikir kritis itu. Kemudian berkebinekaan global. Ya seperti kita ketahui ya, masyarakat Indonesia dari berbagai macam suku, ras dan agama, tentu saja kita harus saling menghormati. Saya suku Sumatera, suku Jawa, saya dari Kalimantan, Sulawesi, Papua. Karena kita satu kesatuan, jadi kita harus dalam nilai kebajikan. Kenapa berkebinekaan global itu di bagian keempat? Karena memang kita dari lain-lain pulau ini lain lagi manusianya. Cara berpikirnya juga berbeda. Maka dari itu masuk dalam poin 4 tadi, berkebinekaan global, kita sudah kita ketahui ya. Kemudian lanjut ke bergotong royong. Nah, nilai gotong royong ini bisa kita berikan di sekolah, misalnya dalam kegiatan piket kelas, kebersihan seperti yang sudah terjadi di sekolah kita. Ada kebersihan umum, ada yang membersihkan lapangan, depan sekolah dan yang lain-lain. Kemudian lanjut yang terakhir, kreatif. Jadi anak-anak disuruh untuk bisa mengkreatifkan, berpikir kreatif dan mengkreatifkan apa yang sudah ada di dalam diri mereka, kemudian dituangkan dalam bentuk suatu sikap dan tindakan. Bagaimana Bapak Ibu? Masih lanjut? Masih ya? Masih benar ya? Bagaimana kalau saya beri satu pertanyaan? Saya akan beri satu pertanyaan, tapi Ibu nanti sebutkan ujungnya dengan nama hewan. Ya, saya sebut satu nama, nanti nama ujungnya Ibu sebut dengan satu nama hewan. Ya? Oke. Ya, misalnya nih, nama ujungnya, huruf ujungnya itu nanti Ibu menyebutkan satu nama hewan. Ya. Saya sebut nama saya misalnya Novi. Ya, I, berarti ujungnya ikan. Selain ikan apa Bu Rizky? Ikan apa? Bisa? Oh, tidak bisa ya? Oh, ini ya. Kemudian apa lagi Bu? Kalau I? Iguana. Iguana. Bisa Bu iguana? Tidak bisa ya? Abuaya. Oke ya. Jadi bisa terakhir Bu ya? Ya, kita lanjut ke yang berikutnya, contoh nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya paparkan. Itu pertama, ya contohnya ada 3. Mengucapkan terima kasih ketika sudah melakukan setiap kegiatan, baik itu kita menolong orang atau kita ditolong orang. Membiasakan mengucapkan terima kasih, tolong, ya seperti itu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Jadi nilai kebajikan itu nilai kebersihan ya, kita. Nah, nilai kebersihan. Kemudian membantu orang tua membawa barang. Jadi itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Kemudian lanjut ke teori motivasi. Jadi di situ motivasi didefinisikan sebagai dorongan, yaitu suatu gerak jiwa seseorang dalam bertindak dan berperilaku dengan tujuan dan maksud tertentu. Kemudian contoh dari motivasi yaitu proses yang memandang bahwa setiap pelajar akan mau belajar giat apabila mendapat nilai bagus. Jadi Bu, murid kita ini mau belajar karena dia berpikiran harus dapat nilai bagus. Kalau aku belajar menjawab semua soal, hadir tepat waktu, pasti nilai saya bagus. Jadi ada motivasi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tentu saja nilai-nilainya itu adalah nilai-nilai yang positif. Saya belajar, kenapa saya ke sekolah? Karena saya ingin belajar, saya ingin mendapatkan ilmu. Bagaimana caranya? Saya ke sekolah tepat waktu,
waktu saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru, sehingga saya bisa mendapatkan nilai yang bagus atau yang baik. Jadi di situ nilai motivasi Bu ya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman yaitu tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan kesedihan yang mendalam. Tujuannya adalah agar anak merasa sadar dan berjanji untuk tidak mengulangi dan juga mengurangi dampak negatif. Nah Bapak Ibu ya, kebanyakan dari kita terkadang Bu ya, karena marah kita tuh terkadang ditangkap anak berbeda dengan yang ingin kita sampaikan. Ketika sebenarnya kita bukan marah, kita itu menegur supaya dia tidak melakukan lagi suatu kesalahan. Misalnya dia tidak membuat PR atau dia terlambat masuk kelas. Biasanya kita akan menghukum anak-anak. Pasti kau itu malas sudah. Kau lari-lari di lapangan 3 kali putaran. Sementara kita tidak tahu kenapa dia terlambat, apa yang terjadi di rumah, ya, kemudian apa yang dia hadapi perjalanan dari rumah ke sekolah. Ya, kita tidak tahu itu. Nah, yang seperti itulah yang ingin saya berikan masukan bahwa anak-anak itu Bu, kalau dia sudah punya tujuan untuk datang ke sekolah, mau terlambat atau tidak, memang saatnya kita berdayakan dulu untuk dia itu benar-benar siap belajar. Itu yang lebih kita tanya dulu. Bagaimana perasaan Ibu Desi hari ini? Apakah Ibu Desi merasa gembira atau mungkin Ibu Desi merasa kecewa? Jadi kita boleh tanya Bu dengan anak-anak itu. Untuk apa tadi? Mempersiapkan kesiapannya dalam belajar sehingga hukuman-hukuman yang nanti kita berikan itu bisa kita minimalisir. Karena hukuman yang kita berikan biasanya bisa menimbulkan dampak-dampak negatif yang kadang kita tidak tahu. Kita cuma ngomong pemalas, kau tuh memang malas udahlah. Pada saat itu kita tidak tahu bahwa dalam hatinya tadi dia pergi dari rumah ke sekolah itu dia sudah bertekad, hari ini aku pengen datang ke tempat aku, tiba-tiba ban mobilnya, ban motornya pecah, atau tadi nunggu kawannya lama mandi ya, tempat kawan tadi ternyata akhirnya mobil dia terlambat. Nah ketika dia sudah bertekad atau berniat di dalam hati Bu, kita kecilkan itu, menurut kita biasa Bu ya, kadang menurut kita, maka dari itu Bu ya, kita harus terus menggaungkan budaya positif ini supaya kalimat-kalimat yang menyakitkan bagi siswa kita itu tidak membuat dia tadi malas belajar lagi. Jadi siswa itu Bu, kalau bisa jangan terlalu sering kita marahi, tapi kita rangkul bagaimana caranya supaya dia bisa berubah. Karena terkadang beberapa siswa yang saya lihat itu rusak karena memang sering dimarahi. Sudahlah saya dimarahi, dan memang pemalas aku nih. Ya lah, ada yang malas terus aku. Nah itu timbul yang ada dalam pikiran yang ketika kita memberikan hukuman, maka dari itu hukuman yang kita berikan harus mengurangi dampak negatif. Kemudian lanjut ke penghargaan, yaitu bentuk pengakuan pencapaian murid dalam belajar. Kemudian memberikan penghargaan kepada murid dapat memotivasi murid dalam belajar dan memberikan rasa aman dan positif. Nah, kita ini guru Bu seringkali malah menghukum daripada memberikan penghargaan. Bahkan kadang-kadang kita hanya mengucap bahwa kamu pintar sekali hari ini, kamu belajar sekali ya. Kalau bisa seterusnya Ibu doakan kamu terus pintar selamanya. Belajar terus sampai kamu bisa dewasa, sampai kamu sukses. Nah, kalimat-kalimat positif seperti itu terkadang tidak kita berikan, atau mungkin memberikan catatan-catatan kecil pada tugas-tugas mereka. Dan terkadang mereka biasa baik, atau polemik itu biasa baik, galak payah, galak sudah. Nah, tidak seperti itu Bu. Untuk menjadi guru, setelah saya mempelajari ini, ternyata guru ini hampir sama pentingnya Bu dengan orang tua. Karena sebagian dari siswa itu banyak menghabiskan waktu di sekolah, berinteraksi dengan guru. Nah, apa yang terjadi apabila dia mendapatkan dampak-dampak negatif dari sekolah, yang sementara orang tua tadi tidak bisa memberikannya? Itulah yang terjadi Bu. Ya, nanti Bu ya. Kemudian keyakinan kelas, yaitu kesepakat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa.
dalam pelajaran Ibu Dewi misalnya, pelajaran bahasa Jepang. Dalam mata pelajaran bahasa Jepang, mungkin Ibu Dewi akan membuat beberapa peraturan. Ketika kamu ngomong dengan saya, misalnya izin keluar atau izin masuk, kamu saya wajibkan menggunakan bahasa Jepang. Kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti izin keluar, dia harus pakai bahasa Jepang. Atau misalnya, Bu, permisi keluar sebentar. Biasanya anak ke toilet. Ya, sing ini singkat. Dulunya saya ke toilet. Kalau mereka nggak pakai itu, biasanya nggak saya izinkan. Nanti sudah dijalankan Bu ya. Jadi memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran. Nah itu ya. Jadi ada seperangkat peraturan yang diterapkan supaya murid tadi terpacu kepada kita itu untuk belajar. Bisa tadi, kamu boleh izin di kelas saya, tapi kamu tetap harus membuat tugas. Atau dengan kamu tidak masuk sekolah, dengan catatan kamu harus mengirimkan surat izin. Kalau saya dia tidak bisa datang Bu ke sekolah, tapi dia memberikan memfoto surat supaya dia tadi bisa diizinkan. Nah itu peraturan-peraturan yang bisa masuk dalam keyakinan kelas. Jadi itu untuk memandu perilaku dan interaksi murid. Lanjut Bu ya, ciri-ciri keyakinan kelas di situ dibagi menjadi beberapa. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal yang berisi kalimat positif, kemudian kalimat singkat namun mudah untuk diingat dan sesuatu hal yang bisa diterapkan di dalam kelas. Tadi seperti tadi, izin dengan menggunakan bahasa Jepang. Jadi sudah ada dalam keyakinan kelas mereka. Kalau pelajaran Ibu Dewi, jadi kami harus pakai bahasa Jepang nih. Mungkin kalau pelajaran dengan Ibu Pur mungkin boleh menggunakan bahasa Jawa misalnya tadi. Bahasa Jawanya apa namanya? Permisi Bu, misalnya. Apa itu Bu biasanya? Sebenarnya manusia. Di sini juga bahasa Korea. Oh sama. Iya. Artinya di situ ya sudah ada ciri-ciri suatu kalimat positif yang mudah diingat tapi bisa diterapkan di dalam kelas. Misalnya, siapapun yang ingin izin keluar kelas, misalnya mengacungkan tangan, saya permisi Bu. Nah seperti itu, ya Bu ya. Kemudian lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah kebutuhan dasar manusia ini dibagi menjadi 6 Bu. Pada anak Bu ya, pada anak. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival needs, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Nah, Bu. Jadi itu kebutuhan dasar manusia Bu ya. Setiap manusia pasti mempunyai 6 kebutuhan dasar ini. Bagaimana bertahan hidup bisa dalam sebuah kelas yang semua anaknya pintar atau anaknya tadi banyak yang ribut. Karena sebenarnya dalam kamu seorang guru itu tidak ada Bu, anak nakal itu tidak ada. Yang ada adalah anak yang kurang kasih sayang Bu. Beberapa anak memang kadang membutuhkan perhatian yang memang mereka buat supaya kita tadi tertarik untuk mendekati. Jadi pada dasarnya setelah saya mempelajari beberapa anak yang bermasalah, katanya anak nakal ya, tapi tidak nakal. Mereka itu memang kurang kasih sayang, baik itu dari rumah maupun dari sekolah, dan mungkin lingkungannya juga bukan lingkungan yang baik, maksudnya lingkungan negatif, suka berkata kasar, kemudian sering dibully, kemudian merasa rendah diri. Nah itu keadaan manusia itu pada bagian yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita setiap manusia pasti menginginkan hal tersebut Bu. Misalnya kita masuk dalam suatu ruangan kemudian orang diam, pasti kita bertanya-tanya Bu ya, ini kenapa ini diam? Apa saya ini ada yang salah atau merasa tidak diterima, seperti itu. Nah seperti itu juga dengan siswa kita Bu. Dengan siswa kita, dia pengen disayangi, pengen diterima bahwa oh tulisan kamu agak beda misalnya tadi ya. Kalau teman kamu bisa dibaca oleh ibu, tapi kalau ini cuma kamu bisa membaca sendiri. Jadi kalimat yang harusnya tadi negatif berbunyi menjadi kalimat yang positif. Jadi kita tidak merendahkan. Sehingga dia tadi, oh tulisan aku kasih ibu mau ibu nih,
cuma anak cewek pakai baju. Oh, bagus sekali berarti ya. Kalau di buat surat rahasia, cuma cewek yang bisa baca. Atau orang yang memang sudah diajari. Jadi seperti itu Bu ya, rasa penerimaan dan kasih sayang. Kemudian kebebasan atau freedom. Nah, setiap manusia ini Bu, terkadang walaupun kita sudah merdeka, sudah 79 tahun ya, Indonesia itu merdeka, tapi sebenarnya kita ini belum benar-benar merdeka. Karena tadi Bu, kita masuk dari dalam sebelum tadi ada kesepakatan, ada batasan-batasan di mana kita itu harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi kebebasan itu sebenarnya bukan kebebasan yang murni. Begitu juga dengan kita yang beragama Islam, kita bebas melakukan hal selama 24 jam, tetapi ada batasan pada waktu-waktu tertentu kita harus melakukan sholat. Karena sholatnya juga tidak langsung 24 jam Bu. Subuh berapa rakaat, 2 rakaat, misalnya berapa menit. Jadi dari keseluruhan waktu kita 24 jam, tidak sampai 1 jam sebenarnya untuk sholat 5 waktu. Jadi kita dibebaskan oleh pencipta kita 24 jam dikurangi 23 jam Bu. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau, tetapi ketika saatnya kita dipanggil, kita harus menghadap. Jadi kebebasan di sini maksudnya kebebasan yang bertanggung jawab dan kebebasan yang ke arah positif. Jadi kita memberikan peraturan supaya ada batasan-batasan dan dia dalam melakukan kebebasannya. Misalnya belajar di kelas, kamu boleh. Setelah kamu belajar, kamu boleh, tapi misalnya tadi kamu keluar kelas untuk keperluan apa, nanti kembali lagi dan kamu tidak boleh libur. Nah, dia sudah melakukan membuat tugas duluan. Nah, anak-anak seperti itu boleh kita bebaskan. Nanti kamu boleh keluar duluan, tapi tidak boleh libur. Nah, kamu mau kemana, ke kantin? Boleh, tapi dengan catatan ada waktu yang kita berikan. Nah, itu kebebasan yang bisa kita terapkan. Iya, bebas terbatas di sini sebenarnya ya. Kemudian kesenangan. Nah, setiap manusia pasti Bu pengen senang terus, gak pengen sedih. Nah, kesenangan di sini artinya apa? Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa diharapkan tadi yang saya katakan di awal bisa menerima dan menyerap apa yang ingin kita sampaikan dengan perasaan senang Bu. Kalau kita pun mengajar dengan perasaan tidak senang, tentu saja ya bagaimana Bu ya. Kadang-kadang anak itu cuma melihat, pokoknya ini tak senang bahwa apa yang ibu sampaikan tadi. Marah kau. Nah, kadang-kadang kita itu guru, itu tadi Bu, kita perlu memahami tadi balik ke kebinekaan tadi. Kadang-kadang orang-orang itu memang punya wajah-wajah tertentu yang tidak sama dengan orang lain. Mungkin memang bentukan mukanya yang kadang tuh kalau lagi dia merenung, perasaan kita dia tidak setuju, padahal dia lagi diam. Nah, di situ Bu, terkadang kesenangan yang kita alami itu ya tadi kadang-kadang terganggu hanya oleh hal-hal itu, tapi itulah kebutuhan dasar manusia. Dan kemudian penguasaan atau power ya, kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah power atau kekuatan, dimana kita harus mempunyai kekuatan untuk menghadapi baik itu muridnya ataupun gurunya Bu. Guru harus kuat mentalnya, belum makan dari pagi sampai siang tetap dia menyampaikan materi dengan semangat ya. Tidak tahu terus sudah begitu. Nah, begitu juga dengan siswa harus kuat mental untuk menghadapi kemajuan zaman. Lanjut kemudian pikir lagi 5 posisi kontrol. Nah, dalam 5 posisi kontrol seorang guru ya itu ada 5 posisi yang nanti bisa Bapak Ibu cernakan ke diri Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama posisi penghukum, yaitu cenderung menggunakan hukuman fisik dan sering mengancam dan dapat menyebabkan murid itu marah dan agresif. Kemudian yang kedua, posisi membuat rasa bersalah, yaitu berbicara dengan lembut, akan tetapi membuat murid merasa bersalah. Kemudian serta dibawa kendali dan merasa rendah diri dan tidak berharga. Jadi walaupun dia itu sebenarnya tidak marah dengan kata-kata yang lembut, tapi dia itu sebenarnya mengancam Bu. Jadi murid itu tahu, ibu ini walaupun ngomong lembut dia marah sebenarnya setengah mati nanti. Jadi dia merasa terancam juga. Kemudian posisi teman, yaitu guru yang mencoba mempengaruhi murid dengan cara positif atau negatif, akan tetapi dapat menyebabkan murid tergantung pada guru dan tidak mandiri. Jadi kedekatan antara guru tadi, kamu bisa nggak guru minta tolong?
ada dalam posisi teman bagi Tuhan. Kemudian posisi pemantau yaitu melibatkan pengawasan dan penerapan aturan untuk mengendalikan perilaku murid. Mereka akan menanyakan peraturan yang dilanggar dan konsekuensinya, itu posisi pemantau. Dan yang terakhir, posisi manajer, yaitu mereka membimbing dan memantau serta memahami kesalahan murid serta menganalisis kebutuhan mereka serta mencari solusi. Nah, dari 5 posisi kontrol itu tadi nanti bisa Ibu koreksi ke diri Ibu, saya ini termasuk posisi yang mana? Ya, karena Bapak dan Ibu yang lebih tahu. Seperti itu. Baik lagi Bu ya. Segitiga restitusi. Nah, lanjutan dari posisi kontrol tadi, segitiga restitusi merupakan cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid dan membimbing mereka menjadi merdeka. Kemudian ada 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir, tujuan segitiga restitusi yaitu mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi orang yang sukses. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Jadi pada saat kita memberikan hukuman kepada siswa yang menurut kita tadi melanggar peraturan, kita harus melakukan 3 langkah Bu. Yang pertama itu menstabilkan identitas, di mana kita bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Menurut kamu itu salah atau tidak? Melanggar peraturan atau tidak? Kita stabilkan dulu bahwa pemahaman tentang konsep peraturan yang ada di sekolah itu kita samakan dengan siswa. Karena beberapa guru menganggap misal tadi terlambat itu termasuk kenakalan. Kalau menurut saya bukan kenakalan. Ya, tadi sudah kita katakan mungkin dia ada kendala lain-lainnya. Kadang kita tidak mengerti. Hanya orang-orang yang terlambat itulah sebenarnya yang lebih tahu. Ada yang mungkin malas atau tadi karena memang kendala-kendala di luar kendali. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Menurut kamu, kalau kamu terlambat setiap hari ke sekolah, kira-kira apa yang kamu dapatkan dengan keterlambatan itu? Dan apa kira-kira efek negatifnya? Mungkin ketinggalan pelajaran, kemudian tadi dipandang guru sebagai anak yang pemalas. Nah, di situ kita memvalidasi tindakan mana yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Oh, tidak boleh terlambat. Kita tadi membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh berkata kasar kepada teman. Nah, itu. Jadi ada 3 langkah dalam menanamkan disiplin positif kepada anak. Lanjut Bu ya. Oke, ternyata itu sudah yang terakhir ya. Sudah sampai di terima. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab Bu ya. Saya persilakan mungkin ya, dulu tadi mungkin oleh mungkin ada nanti yang mau diulang-ulang atau mungkin belum paham bisa saya jelaskan kembali. Ini sedikit Bu ya, mengenai keyakinan kelas ini. Ada beberapa guru yang menuliskan keyakinan kelas tersebut di kelasnya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi, saya hanya menjelaskan saja apa sebetulnya yang akan kita sepakati ketika dia dengan saya berinteraksi dalam KBM gitu. Nah, hanya saja keyakinan kelas ini menurut saya ini sangat berkaitan erat dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Ketika keyakinan kelas itu ditulis besar-besar dimanapun, tetapi posisi kontrol sebagai guru kurang, keyakinan kelas itu tidak ada gunanya. Menurut Ibu, apakah Ibu setuju keyakinan kelas itu ditulis kemudian memang betul-betul dipantang di kelas, atau memang kita sepakati saja secara lisan? Menurut Ibu sendiri. Baik, saya langsung jawab ya, ya. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu adalah peraturan yang memang kita yakini pasti kita sepakati. Ketika kita melanggar, maka tanpa kita harus ingatkan, dia langsung tahu oh, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tapi kata Ibu tadi bahwa keyakinan kelas itu hampir sama Bu, seperti kontrol tadi ya. Saya sebagai pengontrol untuk kalau kamu tidak meyakini melanggar peraturan dalam atau keyakinan kelas, maka kamu artinya
berkeyakinan, bukan kita. Kamu pengen nanti, ayo apa yang harus kita lakukan ketika kita belajar, ada pelajaran ibu. Selalu tersenyum bu. Oke, ditulis boleh bu, ditulis supaya mengingatkan. Ibu tidak boleh marah. Itu adalah keyakinan kelas yang disepakati dan itu memang harus kita lakukan. Jadi anak-anak dulu yang ditanya, baru kita pula mempunyai batas. Oke, nanti ibu tidak marah, tapi ibu punya pula keyakinan kelas ibu bahwa kamu tidak boleh terlambat. Ketika kamu terlambat, maka kamu konsekuensi dengan diri kamu sendiri, menurut kamu batasan apa yang sudah kamu langgar dan bagaimana kamu mengatasinya. Jadi lebih ke kalau keyakinan kelas peraturan yang memang diambil dari suara-suara anak, bukan kita. Iya. Kalau kata ibu tadi, lebih ke gurunya yang mengontrol. Pokoknya dalam kelas aku kamu tidak boleh, kamu tidak boleh PR. Tahu aku kamu tidak boleh buku panjang. Nah itu seperti itu sebenarnya posisi pengontrol. Balik lagi ke yang 5 posisi kontrol tadi. Sedangkan keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas adalah aturan-aturan yang memang disepakati bersama-sama. Oke, peraturan kelas hari ini apa? Tidak boleh makan bu di kelas, tapi boleh minum. Karena di situ tidak ditulis bahwa dia tidak boleh minum. Berarti yang tidak boleh apa? Makan. Ibu tidak boleh marah. Nah, keyakinan itu tetap harus ditulis. Jadi seperti itu ya. Bagaimana bu? Menurut ibu? Ya. Saya waktu di awal itu ditulis bu ya, tapi tidak di panggung kemudian jadi ya. Maksud saya posisi kontrol itu memang tetap harus ada berarti di guru, ya kan? Walaupun itu keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara murid dan guru, ya. Apa yang mau mereka lakukan, apa yang mereka yakini yang harus dilakukan begitu. Nah, maksud saya berarti dari keyakinan kelas itu tetap posisi kontrol guru yang 5 tadi disebutkan, apakah dia sebagai teman, apakah dia itu memang harus ada, begitu ya bu ya? Iya. Oke, menurut Bu Novi tadi harus ditulis. Berarti untuk tahun depan mungkin ditulis. Sebagai pengingat. Iya. Iya itu sebenarnya supaya kita itu anak-anak itu nanti bisa lupa. Coba buka dulu di halaman pertama kesepakatan kelas kita. Kamu kan terlambat. Boleh nggak terlambat? Nah dia jadi ingat lagi bu. Memang perlu ditulis. Oke. Ya. Terima kasih Bu Novi. Ya. Terima kasih bu. Katakan Pak Novi, kalau bisa Dewi ya, hari kelas kalau bisa kalimat dari keyakinan kesepakatan kelas itu bernilai positif. Jangan misalnya di situ tulis tidak boleh telat, harus dihindari, harus yang bernilai datang tepat waktu. Atau misalnya misalnya tidak boleh menggunakan HP pada waktu belajar, kita ganti gunakan HP dengan bijak, seperti itu ya. Tambahan Bu Novi. Baik, terima kasih Bu Fitri. Tadi sudah saya rasa sudah jelas ya. Bagaimana dengan ibu yang lain? Mungkin ada beberapa hal yang masih ingin ditanyakan. Bu Desi mungkin bertanya. Mungkin kalau untuk mengontrol ya agak susah. Misalnya anak tuh selalu telat. Nah, sudah dikasih tahu, sudah ibaratnya sudah kita berbicara ya. Nah, mungkin ada saran nggak untuk ibu dari ibu kalau misalnya anak itu sudah absennya sering bolong atau ini misalkan ibu orang tua. Nah, gimana menurut ibu? Baik, ya, sebenarnya pertanyaannya itu hampir semua guru pernah mengalami, ya, dan sangat kewalahan karena memang untuk mendisiplinkan siswa itu pertama memang bukan dari kita saja, Bu, tapi dari rumah dulu. Ya, bagaimana mereka terlambat itu sebenarnya kan awalnya dari rumah, Bu. Kalau dari sekolah ini anak-anak pasti pulang tepat waktu, tidak pernah lebih cepat atau lebih lambat, pasti pas waktunya. Kadang-kadang kita tuh sudah dibatasi di depan gerbang itu anak-anak sudah siap baru berada dibuka. Nah itu memang tadi Bu, kerjasama antara orang tua dan guru. Dan saya menyarankan lebih bagus Bu, sekolah kita ini membuat paguyuban kelas dengan wali murid. Jadi anak-anak tadi memang memberikan nomor hak orang tua untuk kemudian komunikasi Bu antara orang tua dan dengan
Jadi kita mungkin memberikan kalau tips dari saya Bu ya, sudah pernah saya lakukan beberapa dan beberapa berhasil, beberapa masih tetap seperti itu ya, tapi kita doakan semoga itu berubah. Jadi beberapa anak itu saya menggunakan poin dulu. Kamu terlambat 3 kali, 1 kali terlambat itu ada poinnya, misalnya 5 poin. Saya kurangi dengan nilainya Bu. Tapi di situ bukan kita mengontrol ya, karena sebenarnya nilai itu tidak ada pengurangan, malah menambah. Nilai itu tidak pernah berkurang, tapi bertambah nilai anak itu. Mau dia seperti apa ya? Nah, jadi pada saat 3 kali dia terlambat, saya terlambat aja Bu ya kasusnya. 3 kali dia terlambat, baru kita memanggil Bu. Panggilan pertama, tidak langsung ke guru BK. Jadi wali kelas dulu. Kalau dia dalam mata pelajaran ibu bukan wali kelasnya, maka ke ibu dulu. 3 kali ibu dia terlambat, ya, karena ibu ada kesepakatan kelas sendiri dengan mereka. Ibu mau berapa kali, tapi bahasanya itu memang 3 kali Bu. Baru kita melakukan pemanggilan secara khusus. Kita tanyakan kenapa, apa hambatannya sehingga dia terlambat, dan kita membantu Bu. Jadi kita ini cuma bukan nanya Bu. Jadi bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat? Ibu telepon orang tua atau ibu yang mau nelpon kamu pagi-pagi? Ada beberapa alam kebanyak gawe Bu, gaweku di rumah. Nah itu Bu, karena memang tugas guru Indonesia ini hampir sama dengan orang tua. Kadang anak-anak kita jadi keteteran, anak orang lain kita urus, tapi memang seperti itu. Ya bukan hanya anak kita, anak orang lain pun kita urus ibu. Dari apa yang ibu bangunkan? Ya, atau kalau pakai alarm. Jadi memang kita mengingatkan. Setelah 3 kali tadi melakukan pelanggaran, kita panggil, melakukan lagi, baru nanti wali murid, bukan wali kelas dan guru mata pelajaran bersama dengan anak tersebut buat lagi kesepakatan baru apa yang harus dia lakukan. Mungkin tadi kita memberikan keringanan, mungkin rumahnya jauh, kadang-kadang anak ini ditinggal ke taksi, pakai kendaraan. Nah yang seperti itu, bagaimana cara kita mengatasinya supaya kita tidak terlambat? Atau mungkin memberikan keringanan Bu. Sudah kau berarti, tapi tidak boleh lebih dari 5 menit misalnya. Misalnya 7.15 kau 7.20. Tapi kalau bisa memang diperdayakan yang dari rumah Bu. Jadi memang tadi kata saya membuat paguyuban kelas tadi penting gunanya untuk itu. Jadi kalau anak tidak masuk kita langsung ngobrol di ruang umum itu. Anak sini tidak masuk Pak Bu, bagaimana Bapak Ibunya? Kan pasti mereka bereaksi. Dan itu juga sebagai bentuk reward Bu ya. Karena kenapa? Orang tua bilang anakku untung ada pernah masuk namanya di grup ini. Karena orang tua pasti memantau Bu ya. Karena kita sekarang jarang tidak megang HP Bu. Kadang-kadang nunggu-nunggu apa tepinya grup ini. Kasih cerita. Nah gunanya itu tadi, mungkin anak kuliah tidak masuk, anak Bu Lina tidak masuk. Bisa kita beri kabar ke itu. Ini atas nama Desi mana tidak masuk hari ini. Mungkin Desi kan merasa pergi sekolah. Nah jadi seperti itu mengatasinya Bu ya. Nah setelah wali kelas, guru mata pelajaran, baru nanti ada pertemuan juga Bu dan BK. Jadi guru mata pelajaran, wali kelas dan guru BK. Baru setelah itu tadi dilakukan baru banyak tahapan Bu ya. Jadi tidak langsung kita dari anak itu diberikan panggilan. Jadi anak itu dibina dulu, dibimbing, diberitahu bagaimana kira-kira menurut kamu sebulan ini kita tidak rajin. Kita memberikan batasan untuk yang waktu. Minggu depan rajin ya nak. Minggu depan lagi kita memotivasi kembali Bu. Dan ketika dia sudah melakukan motivasi itu, kita memberikan penghargaan atau reward. Karena kamu sudah menepati janji untuk tidak lagi terlambat. Nilai kamu yang kemarin 75 itu naikkan jadi 80. Itu reward Bu. Tidak harus berupa berupa hadiah, tapi mungkin penambahan. Karena kemarin poinnya kurang, sekarang itu tambah. Kemarin kurang 5, itu tambah 10. Tentu anak bersemangat. Ya Bu ya. Bagaimana Bu? Setuju Bu? Kira-kira bisa dijalankan? Iya, bisa Bu ya. Mungkin Ibu Pur atau Bu Kris ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya Bu Lina ini ada yang ingin ditanya. Untuk ditanya itu sudah sangat bagus itu mungkin. Nah, hanya ditekankan ini untuk anak perlu ada kedisiplinan, itu kuncinya saja. Sesuai dengan komitmen yang sudah dibuat,
pelaksanaannya tinggal tergantung dari pihak anak juga pendidik. Jadi ada timbal balik, interaksi. Iya. Baik Ibu Rina, terima kasih. Jadi di sini adanya kedisiplinan antara siswa dan guru beserta juga orang tua. Karena memang 3 komponen ini. Kalau anak tadi hanya kita saja, guru saja, sampai juga gurunya, karena waktunya juga tidak 24 jam, kita motel-motel tadi. Karena kita punya ciri khas sendiri-sendiri Ibu ya. Mungkin menurut kita tadi memberikan ceramah-ceramah seperti itu sudah baik bagi mereka. Tapi kadang anak-anak ada yang segala diceramahi Bu. Ada yang maunya di ini, apa tadi didiemin dulu, baru dimarahin, baru dipanggil. Ada. Karena tadi setiap anak itu ada ciri khas dan karakter tertentu yang unik, tidak bisa disamakan. Jadi tadi kata Ibu tadi saya setuju Bu ya. Oke. Bu Dea, sepertinya Bu Dea ada pertanyaan tadi dengan nilai budaya positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi pertanyaan Bu Desi kan bagaimana pendekatan kepada siswa saat dia melakukan kesalahan. Nah, pertanyaan dari saya, misal kita sudah memberikan pendekatan kepada siswa, terus orang tuanya sudah dipanggil, ada beberapa kasus ada orang tua yang tidak terima. Bagaimana cara guru itu mendekatkan atau memberi keyakinan kepada orang tuanya, bagaimana cara menasihatinya? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga ini ya. Jadi anak tadi yang sudah dipanggil berkali-kali dan memang itu kesalahan si anak, tetapi orang tuanya tidak menerima. Nah tadi Bu kembali lagi ke awal sebenarnya. Pembinaan itu memang diawali dari guru yang bersangkutan di mana dia berbuat kesalahan. Jadi kalau kita tadi anak itu diajak ngobrol dulu, kita tanya-tanya dulu, ngapa hari ini terlambat? Nah, lamakan aku belum. Kita buat bagaimana senyaman mungkin supaya dia bisa mengalir ceritanya itu ke kita. Nah setelah itu berkali-kali, ketika dia nanti dihadapkan kepada guru mata pelajaran, wali kelas, misalnya BK, baru dipanggil walinya, kita tanya lagi anak, coba cerita dulu, kemarin dipanggil sudah berapa kali? Mungkin anak tadi tidak cerita, sehingga orang tua tidak menerima. Tahu orang tua tadi anaknya baru sekali bilang nakal, padahal sudah berkali-kali suruh anaknya itu yang bercerita. Coba, kamu kemarin kenapa sampai orang tuanya dipanggil? Apa kesalahan yang sudah kamu langgar? Ya. Kesepakatan kelas apa? Sebenarnya jangan kita kalimat kesalahan itu sebenarnya tidak harus kita ucapkan Bu. Pelanggaran apa dari kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar? Oh iya Bu, terlambat terus. Merokok. Kemudian apa lagi? Bisa manjat pagar sekolah. Nah itu kesalahan-kesalahan yang kadang berulang-ulang Bu. Tetapi kita sebagai guru memang harus membimbing, menuntun, memotivasi, itu memang sudah iya, dan tidak boleh mudah-mudah mengeluarkan siswa Bu sebenarnya. Karena itu untuk mengeluarkan siswa itu kita harus melakukan beberapa langkah. Ya, kita melakukan beberapa langkah tertentu yang dimana apakah memang guru mata pelajaran sudah berperan maksimal, apakah wali kelas sudah berperan maksimal, bagaimana dengan bimbingan yang diberikan guru BK. Kemudian keputusan terakhir tadi ada kepada kepala sekolah begitu ya. Nah, jadi bukan hanya dia mau sekali merokok ketahuan di luar langsung diberhentikan, tidak bisa. Ditanya dulu kenapa kamu merokok, dari mana uangnya, orang tua kamu tahu atau tidak. Nah, terkadang orang tuanya kadang sudah tahu, tapi dia kadang tidak sanggup marahin. Itu karena apa? Bukan karena takut. Sudahlah, anak aku bisa tidur. Nah, kadang ada beberapa orang tua yang berpikiran seperti itu. Atau orang tuanya memang tidak tahu sama sekali, anaknya sembunyi-sembunyi. Nah maka dari itu ketika kita memberikan pengertian kepada orang tuanya, memberikan surat panggilan, bunyi surat panggilan itu jangan langsung kita 5 kali alfa, ya 3 kali tidak upacara, 3 kali tidak tadarus. Pembinaan anak
yang bersangkutan yang saya tulis namanya di atas. Jadi wong tua tadi ngaku anak aku nih. Oh kau tidak sekolah, tidak upacara. Nah itu kan apa itu dibicarakan ketika kita bertemu orang tuanya. Jangan ketika kita mandi sudah kita tidak tahu. Anak tadi kena gaboki, dia tambah malas, akhirnya itu terjadi terus menerus. Jadi ketika kita memberikan surat panggilan, Bu, itu bunyi surat panggilan itu pembinaan kepada siswa yang bersangkutan. Kalau Bapak Ibu wali kelas misalnya kan. Jadi jangan lagi kita tulis dulu Bu kesalahannya. Itu yang kesalahan dia itu kita obrol setelah kita ketemu. Jadi yang anak tadi tidak ketakutan, yang akhirnya surat tadi kadang tidak nyampe, ketika kita kompisi tadi tidak aktif surat. Karena kita sudah tidak tahu waktunya. Anak kau ini tidak pernah upacara, anak kau tidak pernah tadarusan. Nah, tadi kan takut Bu. Nah ini kasih surat orang tua, dia tadi sudah tahu kan. Dan ketika orang tua menerima surat tersebut, dia tidak berpikiran buruk. Oh anak aku ini nakal anak ini. Pasti kau nakal ya. Tapi dia tidak tahu apa yang akan kita sampaikan. Ketika kita bertemu, ya, misalnya face to face, Bu, muka ketemu muka kita tahu reaksi ngomongnya marah tidak. Nah begitu dan Ibu ya. Memang untuk apa namanya memberitahukan bahwa anak kau salah, itu memang rasa tidak lemak jadi orang tua. Kalau kita sudah jadi orang tua ini rasa tidak lemaknya. Tidak usah orang tua kadang anak, kadang adik panggil lah buat kita lah. Malu baik kau ini. Ya kan berarti seperti itu. Itu baru kali membuat malu itu Bu, itu bukan kalimat yang positif, itu kata memalukan. Itu maknanya banyak Bu ya, pemaling, kok malas, misalnya kita suka motor, misalnya tadi kan minggat terus. Nah itu mengandung kata yang negatif, padahal cuma satu, tapi memalukan itu banyak arti. Sehingga kita sebutkan kepada anak, oh aku ini berarti memalukan. Akhirnya timbul rasa rendah diri. Nah hal seperti itu tentu saja tidak kita inginkan. Jadi mungkin caranya tadi Bu Dea ya, pada saat pemanggilan surat tadi untuk bertemu orang tua, isi suratnya pembinaan atau konseling. Nah jadi kalimatnya positif Bu, konseling kepada entah Novi Triana Widaya, oh nak ikut yang berarti masuk BK nih, nak diarahkan ya. Oke, bisa Bu ya? Ya mungkin nanti bisa kita terapkan. Mungkin Ibu Tris mungkin ya ada pertanyaan lagi. Oh tidak ada, baik. Ibu Rizky tadi ya? Iya, sudah kedip-kedip mata Ibu Rizky, saya nanya. Tidak ada pertanyaan Bu. Tidak ada pertanyaan, sudah paham. Oke ya, baik Bu, saya rasa saya akan menyimpulkan ya, karena sepertinya sudah cukup Bu ya, tadi beberapa kasus sudah kita pecahkan bersama-sama. Nah, tentu saja kedepannya kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan ya aura positif ya, kepada siswa kita, memberikan contoh-contoh yang baik. Jadi dari budaya positif tadi saya rasa semua masalah tadi sebenarnya bisa diselesaikan. Kalau saya Bu, satu kasus anak itu sebenarnya hanya butuh satu, kasih sayang. Kasih sayang. Ketika kita merasa menyayangi si anak yang tidak ada timbul rasa kemarahan, akhirnya timbul bagaimana si anak berubah, bagaimana si anak tadi bisa menjadi anak yang baik. Tentu saja kita beri kasih sayang tadi, kita tuntut, kita bimbing. Itulah sebenarnya fungsi guru yang sesungguhnya. Karena beberapa anak itu kadang di rumah tidak diberikan kasih sayang, mencari perhatian di dalam di luar rumah. Jadi itu budaya untuk budaya positif pada modul 1.4 yang saya paparkan pada hari ini. Baik, terima kasih. Saya selaku pemateri akan memberikan waktu kepada terima kasih Ibu Novi. Jadi itulah Bapak Ibu tadi sudah Ibu Novi sudah memberikan penjelasannya mengenai diseminasi budaya positif. Ya, semoga kita bisa mencernanya. Saya rasa demikian Bu. Ya. Baiklah kita tutup
acara diseminasi ini dengan sama-sama melambaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.